Mangatun listeners, next chapter 45, bab 45 yang berjudul Terpesona. Kira-kira siapa terpesona pada siapa? Let's check it out together. Alis Kayla seketika menyatu saat melihat musuh terbesarnya sudah berdiri tepat di hadapannya. Bahkan rasa kantuk yang tadinya menyerang Kayla seketika sirna. Bahkan Kayla membuka matanya lebar-lebar menatap ke arah Martin dengan tatapan sinis. Kayla masih melotot ke arah Martin dengan bibir manyun. Dilihatnya Martin mengenakan kemeja berwarna putih dan memakai celana hitam. Bahkan pria itu terlihat sangat tampan dan sempurna, sungguh memanjakan mata kaum Hawa. Pria tinggi 180 cm dan kulit putih, wajah tampan, ditambah lagi dengan tubuhnya yang terlihat kekar bagaikan atlet itu, sungguh membuat kaum Hawa menelan salivanya. Sial, kenapa pria ini terlihat sangat tampan? Gumam Kayla dalam hati, sembari matanya tak henti menatap wajah Martin. Dengan segera, Kayla menepis lamunannya itu. Martin pun tersenyum devil melihat ke arah calon istri kecilnya itu yang tampak terpesona dengan dirinya. "Berhentilah menatap wajah tampanku," ucap Martin sembari mendekatkan wajahnya ke calon istri kecilnya itu. Ya Tuhan, dia terlihat sangat imut jika dilihat dari dekat. Tapi bagaimana bisa seorang gadis remaja sepertinya sudah siang begini baru bangun tidur? Gumam Martin dengan mengerutkan keningnya. Kayla yang mengetahui Martin berada di depannya pun segera melangkah mundur dan hendak menutup pintu rumahnya kembali. Namun dengan kasar, Martin membuka paksa pintu itu hingga terbuka sangat lebar. Kayla semakin geram oleh sikap Martin dan dengan wajah merah padam, Kayla mendekati Martin kemudian menyuruhnya pergi. Namun, ucapan itu tak digubris sedikit pun oleh Martin. "Keluarlah, Om. Di hari yang cerah ini, melihatmu merusak cara kerja otakku," perintah Kayla dengan menaruh tangannya di pinggang. "Jika dilihat dari raut wajahmu, bukankah kamu sangat kagum dan terpesona dengan calon suamimu ini, sayang?" balas Martin dengan mencubit pelan dagu Kayla. "Tentu saja aku akan menikah," jawab Kayla dengan tersenyum kecil. "Tapi aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan menikah dengan pria yang aku cintai," imbuh Kayla dengan wajah juteknya. Martin sangatlah geram dan jengkel sekali mendengar ucapan Kayla. Namun Martin masih tetap menjaga perasaannya agar tetap tenang dan tak terpancing oleh makian Kayla. Dengan wajah merah padam, Martin memaksakan senyumnya kepada calon istrinya itu karena Martin mengingat jika siang harinya Martin dan Kayla akan pergi ke butik yang ternama di kota B untuk membeli gaun pengantin mereka. Gaun pengantin. Kayla belum mengetahui akan hal ini karena kedua orang tuanya sengaja merahasiakannya. Mereka akan memberitahu Kayla jika sudah mendekati hari pernikahannya. "Pergilah, Om. Kenapa masih menatapku?" imbuh Kayla sembari membuang pandangannya. Ketika Kayla hendak melangkah pergi meninggalkan Martin,
Namun suara tak asing di telinganya menghentikan niatnya melangkah. Ya, itu adalah suara Jordan yang mengetahui jika calon menantunya sudah datang. Jordan menyuruh Kayla untuk mempersilahkan Martin masuk ke dalam rumah. Kayla pun berdecak kesal mendengar ucapan papanya, tapi Kayla tetap menyuruh Martin masuk ke rumahnya. Kayla melangkahkan kakinya dengan kasar menuju meja makan. Martin pun dengan senang hati mengikuti Kayla melangkahkan kakinya. Di meja makan, Sinta dan Jordan sudah siap menyambut Martin. Namun mata Jordan dan Sinta seketika melotot melihat penampilan putri bungsunya itu. Dilihatnya dari atas rambut hingga ujung kaki. Kayla sangatlah acak-acakan dan juga Kayla masih mengenakan piyama tidurnya. "Ma, kenapa Kay belum mandi?" tanya Jordan dengan suara tertahan. "Maaf Pak, Mama lupa membangunkan Kayla," jawab Sinta lirih sembari menggigit bibir bawahnya. Tanpa rasa bersalah, Kayla langsung meminum coklat panas kesukaannya yang sudah ada di hadapannya. Ketika tangan Kayla hendak mengambil roti bakar yang ada di atas meja, Jordan pun melotot ke arah Kayla dan membuat Kayla menghentikan niatnya mengambil roti bakar tersebut. Kayla sangat takut melihat tatapan tajam Jordan yang seperti hendak menerkamnya. Untuk meluluhkan hati kedua orang tuanya, Kayla pun terpaksa berbuat baik pada Martin. Menghela nafas panjang. "Kak Martin, silakan sarapan," ajak Kayla dengan menarik kursi untuk Martin duduki. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kelakuan Kayla yang masih kekanak-kanakan, listener. So don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.